Wakaf adalah salah satu istilah dalam fikih muamalah. Wakaf berasal dari perkataan Arab, al-wakaf, yang bermakna al-habsu, atau al-manu yang artinya menahan, berhenti, diam, mengekang atau menghalang. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Adapun secara istilah syariat terminologi, wakaf berarti menahan hak milik atas materi harta benda al-ain dari pewakaf, dengan tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya, al-manfaah untuk kebajikan umat Islam, kepentingan agama dan atau kepada penerima wakaf yang telah ditentukan oleh pewakaf. Dengan kata lain, wakaf menahan asalnya dan mengalirkan hasilnya. Orang yang berwakaf berarti melepas kepemilikan atas harta yang bermanfaat, dengan tidak mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Dengan cara ini, harta wakaf dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial demi kemaslahatan umat secara berkelanjutan tanpa menghilangkan harta asal, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi mikro, sarana transportasi, tempat ibadah, sarana kegiatan dakwah dan sebagainya. Dengan wakaf nilai kekayaan kekal, manfaat dan kebaikannya akan terus bertambah. Harta wakaf hanya berhak digunakan dan dimanfaatkan tanpa berhak memilikinya. Berbeda dengan zakat yang boleh dimiliki individu dan diperjualbelikan. Muslim yang berwakaf bukan saja mendapatkan pahala saat memberikan wakaf, tetapi akan terus mendapat kucuran pahala selama benda yang diwakafkannya dimanfaatkan orang lain meskipun pewakaf tersebut sudah meninggal dunia. Rukun wakaf. Imam Nawawi dalam kitab Raudatut Talibin menjelaskan bahwa rukun wakaf ada 4 rukun yang harus dipenuhi dalam berwakaf. 1. Al-Wakif orang yang mewakafkan. 2. Al-Mauquf harta yang diwakafkan. 3. Al-Mauquf alaih pihak yang dituju untuk menerima manfaat dari wakaf tersebut. 4. Sigah lafaz ikrar wakaf dari orang yang mewakaf. Syarat-syarat wakaf. 1. Syarat-syarat orang yang berwakaf al-wakif. A. Memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki. B. Berakal, tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. C. Berusia baligh dan bisa bertransaksi. D. Mampu bertindak secara hukum rasyid. Syarat-syarat harta yang diwakafkan al-mauquf. Harta yang diwakafkan itu sah dipindah milikkan, apabila memenuhi beberapa persyaratan. 1. Harta yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. 2. Harta yang diwakafkan itu harus diketahui dan ditentukan bendanya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya, majul, maka pengalihan milik tidak sah. 3. Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf wakif. Tidak boleh mewakafkan harta yang sedang dijadikan jaminan atau digadaikan kepada pihak lain. 4. Harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain, mufarazan, atau disebut juga dengan istilah gairasai. Adapun jenis benda yang diwakafkan ada 3 macam. 1. Wakaf benda tak bergerak diam, seperti tanah, rumah, toko, dan semisalnya. Telah sepakat para ulama tentang disyariatkannya wakaf jenis ini. 2. Wakaf benda bergerak bisa dipindah, seperti mobil, hewan, dan semisalnya. Termasuk dalil yang menunjukkan bolehnya wakaf jenis ini adalah hadits, adapun Khalid maka dia telah mewakafkan baju besinya dan pedang, atau kudanya di jalan Allah Ta'ala, hari Al-Bukhari dan Muslim. 3. Wakaf berupa uang. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf al-mauquf alaih. 1. Penerima ditentukan pada pihak tertentu, muayyan, yaitu jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, 2 orang atau 1 kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini al-mauquf muayyan, bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta ahlan li tamlik, maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. 2. Penerima tidak ditentukan gairah muayyan, maksudnya tujuan berwakaf tidak ditentukan secara terperinci, tapi secara global. Misalnya seseorang berwakaf untuk kesejahteraan umat Islam, orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain sebagainya.
Karena wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja, maka syarat penerima wakaf itu haruslah orang yang dapat menjadikan wakaf itu untuk kemaslahatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Syarat-syarat sigah lafaz ikrar wakaf. 1. Lafaz ikrar harus berisi kata-kata yang menunjukkan kekalnya wakaf tabit. Tidak sah kalau ucapan wakaf dibatasi dengan waktu tertentu. 2. Ucapan itu dapat direalisasikan segera tanjis tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. 3. Ucapan itu bersifat pasti dan jelas sharih, yang berarti wakaf dan tidak mengandung makna lain. 4. Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat